sahabat onlineku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya, dan semoga kita semua bisa sukses bersama. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, Giovanni mau mengajak teman-teman onlineku semua untuk belusuan di pemakaman militer di Stanley di negara Hong Kong. Nah, pastinya seru bukan? Namun sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat-sahabatku yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Dan jangan lupa di-share ya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di pemakaman militer Stanley. Nah, apa sih pemakaman militer Stanley itu? Jadi, pemakaman ini adalah pemakaman yang terletak di dekat pantai St. Stephen di Stanley di negara Hong Kong. Ini adalah salah satu dari dua pemakaman militer pada era kolonial awal yang digunakan untuk pemakaman anggota garnison dan keluarga mereka pada tahun 1841 sampai dengan tahun 1866. Setelah dengan berjalannya waktu, tidak ada pemakaman lebih lanjut di sini sampai Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945. Jadi yang paling terakhir pemakaman di sini yaitu pada tahun 1945. Pemakaman ini berlokasi di Jalan Wong Ma Kok di daerah Stanley di negara Hong Kong. Untuk akses ke sini hanya ada transportasi bus dan juga taksi ataupun mobil pribadi. Dari pasar Stanley menuju ke pemakaman ini membutuhkan waktu untuk jalan kaki sejauh sekitar 500 meter. Makam ini di bawah kekuasaan militer Inggris dan dikelola oleh Komisi Makam Perang Persemakmuran. Di sini terdapat kurang lebih sekitar 500 makam. Pemakaman ini berbentuk segitiga dan berdiri di atas tanah yang menjulang tajam dari sisi jalan. Hal ini didekati dengan serangkaian langkah menuju salib pengorbanan dengan lereng berumput curam kedua sisinya. Jadi letak pemakaman ini dekat dengan pegunungan dan juga dekat dengan pantai. Jadi di sini sebenarnya view-nya sangat bagus sekali ya. Makam militer ini berbeda dengan makam yang lainnya. Jika makam militer ini tidak menyeramkan menurut saya. Makam ini terlihat sangat bersih dan rapi dan sangat indah sekali. Bahkan view-nya sangat-sangat bagus di sini. Makam ini memiliki simbol sendiri-sendiri seperti halnya batu nisan ini. Batu nisan ini memiliki arti makam orang-orang yang meninggal di kampung Stanley.
Bahkan rekan-rekan tahanannya mereka menggunakan batu apa saja yang bisa mereka peroleh sebagai batu nisan. Nah, jadi kalau yang simbol seperti ini hanya warga biasa saja ya. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali ya teman-teman. Jadi sangat cocok sekali buat healing. Namun dengan makam yang seperti ini untuk makam para pejuang seperti Mary William yang meninggal di Camp Stanley yang terbunuh dalam aksi perang dunia. Kuburan tersebut memberikan beberapa petunjuk tentang tahap akhir pertahanan pada tahun 1941. Pemakaman ini terlihatnya sangat kecil ya. Namun setelah kita berada di atas, pemakaman ini sangat luas sekali. Untuk makam yang model ini adalah makam untuk keluarga prajurit. Jadi ada perbedaan antara makam satu dan makam yang lainnya. Pemakaman ini berbeda dengan pemakaman buat warga Cina ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk pemakaman para pejuang militer pada saat Perang Dunia tempo dulu. Nah, jadi ini adalah suasana di siang hari di pemakaman militer yang berada di daerah Stanley. Menurut kalian serem nggak sih di pemakaman ini? Kalau menurut aku sih nggak serem ya kalau di siang hari. Dan bahkan di sini hanya ada 2 orang saja untuk saat ini. Namun tadi itu juga banyak banget nih yang sedang jalan-jalan di sini. Jadi untuk pemakaman ini juga banyak banget nih teman-teman yang berkunjung ke sini. Entah itu hanya ingin jalan-jalan ataupun memang ada salah satu keluarga yang sedang dimakamkan di sini. Uniknya dari pemakaman militer ini, di ujung sana itu terdapat daftar-daftar nama orang yang berada di pemakaman ini. Jadi selain ada makamnya atau ada batu nisannya, tapi di sini masih terdapat daftar-daftar nama mereka. Nah, jadi sangat unik sekali bukan? Yuk kita menuju ke daftar nama-nama yang berada di pemakaman militer ini. Jadi di sini terdapat beberapa tugu daftar nama-nama mereka yang dimakamkan di sini. Nah, ini adalah tugu pertama dan itu masih terdapat beberapa tugu lainnya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk belusukan Giovanni di pemakaman militer di Stanley di negara Hong Kong. Jika ada kurang lebihnya, Giovanni mohon maaf ya. Sampai di sini dulu video Giovanni hari ini. Dan Giovanni juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat Giovanni yang sudah mendukung dan juga mensupport channel ini. Tanpa dukungan kalian semua, channelku ini tidak akan bisa berkembang. Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya ucapkan. Semoga semua sahabat-sahabatku dipermudah dan diperlancar segala urusannya. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga segera dipertemukan jodohnya. Dan yang belum mendapatkan momongan, semoga segera diberi momongan. Dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan apabila ada perkataan Giovanni yang sengaja atau tidak sengaja menyinggung hati teman-teman subscriber semua,
Giovanni mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Giovanni hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and goodbye.